Oke, sekarang kita sudah ada di sebuah studio yang sangat besar sekali. Di dalam studio ini ada sebuah mobil yang akan kita lihat nanti. Nah, sebelumnya ini kita dikasih sebuah kertas isinya daftar ubahan di mobilnya. Ya, mulai dari eksterior, interior, even performance features. Jadi kayaknya ini perubahannya banyak deh. Bener, soalnya kalau kita lihat performance, dia ground clearance nambah, suspensinya ganti, transmisinya ganti. Jadi perubahannya banyak dan fiturnya itu lihat tuh, banyak banget. Dan di sini, nah, ada lagi yang white. Ini juga punya beberapa ubahan. Daripada kita penasaran, masuk aja yuk. Kiri atau kanan dulu nih? Cap, cip, cup, belalang, kuncup. Oh ya, yang ini dulu. Gile. Ini dia nih, expander baru. Bener kan? Ubahannya banyak di sisi eksteriornya. Ini dia. Nah, ini muka depannya berubah total. Jadi beda banget dan makin canggih. Kita lihat dari depan ya. Nih, lampunya sekarang ada 3 buah proyektor LED. 3 buah proyektor LED. Jadi biasanya LED cuma dipantulin, ini pakai proyektor dan ada 3 biji. Gila, banyak banget. 1, 2, 3. Keren. Terus lampu di atasnya juga ganti, bentuknya berubah jadi lebih keren. Sama keseluruhannya sampai kap mesinnya ini berubah. Kap mesin berubah, grill berubah, bumper berubah, dan penempatan fog lampnya juga sekarang lebih cucok meong. Dan yang gue suka dari mobil ini adalah sekarang dia punya warna two tone, di mana bagian sininya itu jadi abu-abu gelap, dan ini nyambung dari depan, samping sampai ke belakang. Jadinya pas gitu dilihatnya. Ini bagian kap mesinnya juga berubah ya. Bagian atasnya ini tulangannya beda. Terus kalau yang expander lama, kalau nggak salah klipnya itu di sini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Yang ini sekarang jadi cuma 2. Nah, yang bagian sini ya diselipin ke bagian atas sama bagian bawah sini nih, diselip-selipin. Jadi dibikin lebih rapih dan ukuran akinya juga sedikit lebih besar. Kemudian bagian tulangan sininya berbeda dan seperti halnya Mitsubishi facelift yang biasanya, ubahannya itu nggak bisa kita langsung plug and play. Jadi mesti banyak yang diubah sampai kap mesinnya jadi diubah. Dan yang gue suka juga dari mobil ini adalah ini nih, ini mesti dipertahankan. Jadi antara celah lampu, grill, ketemu kap mesin itu semuanya dikasih karet seperti ini, biar bagian mesinnya tetap bersih pas lagi kita pakai jarak jauh. Biasanya kan suka berdebu ya. Nah, tuh, ini lihat nih, ini karetnya ketutup semua nih dari ujung ke ujung sampai ke sini. Makanya expander itu kap mesinnya biasanya lebih bersih dibandingkan dengan mobil-mobil lain. Terus bagian sini ini dikasih model honeycomb atau sarang tawon. Sekarang velgnya jadi 17 inci, lebih besar, dan ground clearance-nya jadi 220 mm. Tapi dia naiknya itu bukan karena semerta-merta cuma ganti pelek sama ban. Nah, kaki-kakinya juga diganti. Kalau menurut Mitsubishi ini ya, gue yang baca ya. Yang pertama, improve stability and steering wheel controllability by higher suspension rigidity. Jadi suspensinya dibikin lebih rigid, lebih kaku, dan lebih fun to drive. Dan juga dia lebih comfort di baris belakang karena dia punya bigger rear shock. Jadi shock breaker belakangnya lebih gede. Terus springnya dituning ulang dan valve-nya itu baru. Valve shock breaker biasanya di dalamnya ya. Jadi ketika di jalan bumpy, dia tuh di bagian belakang itu lebih tenang, nggak terlalu banyak guncangan. Ini menurut di tulisan ini. Tapi nanti kita akan coba mobilnya setelah diluncurkan. Karena ini belum diluncurkan, kita sudah bikin videonya, akan dipublish nanti pas launching. Oke, kemudian bagian sampingnya ini juga dibikin warnanya senada sama yang depan ya, lebih abu-abu gelap. Nah, terus bagian belakangnya dia remnya masih pakai tromol, tapi di belakang sini ini ada sebuah motor untuk menggerakkan rem belakangnya pas lagi parkir. Kenapa? Karena sekarang rem parkirnya sudah pakai elektrik. Makanya di belakangnya sini ada motornya. Terus lampu belakangnya ini sekarang desainnya lebih mengotak nih ya, nyikunya lebih berasa di sini. LED-nya tuh lebih tegas, bentuknya kayak palu ya di sini, jadi lebih keren. Terus di sini ada lampu mundur, lampu sein. Nah, terus ke bawah ini ubahannya makin banyak lagi karena bumper belakangnya berubah. Mobil facelift itu biasa, tapi kalau sampai pintu belakang berubah, ini baru perubahannya jadi banyak.
Karena kita nggak bisa pakai pintu belakang yang model lama ke model barunya. Bagian sini nih, ini juga dipencet. Dia sekarang tombolnya itu electric tailgate. Jadi bukan tombol yang manual, udah elektrik. Bagian tulangan sininya, ini beda semua. Beda sama yang lama. Jadi kalau misalkan kita mau facelift itu nggak bisa niru, mendingan tuker tambah aja, beli mobil yang baru. Karena bagian sininya beda, terus juga di sini covernya juga bentuknya beda, desainnya itu lebih tajam, kayak mobil-mobil kekinian. Dan tulisannya Expander Ultimate itu diletakkan lebih ke bawah lagi. Makanya dari belakang ini kelihatan perbedaannya banyak. Terus di bawahnya lagi, di sini yang gue bilang tadi masih sama seperti bagian depannya. Underguardnya ini dibikin warnanya lebih gelap. Jadi ubahannya depan belakangnya ini cukup banyak loh. Sekarang kita masuk ke dalam, karena ada yang lebih spesial lagi. Yuk, bedanya banyak ya. Dari door trimnya aja itu udah berubah loh. Dan gue suka nih, ini bahannya makin banyak yang di sini, jadi nggak cuma plastik doang. Di sini kita dikasih bahan kulit, dan buat bawahnya juga dikasih bahan kulit. Jadi kalau kita nyenderin tangan itu lebih enak. Karena kita masuk ke dalam, nah ini dia. Interiornya terasa sekali perubahannya karena emang dashboardnya totally new, bener-bener baru. Sekarang AC-nya sudah pakai AC digital. Di sebelah kiri ini tombol untuk kecepatan anginnya, dan sebelah kanan untuk temperaturnya. Nah, terus di bawahnya ada tombol-tombol elektrik di sini. Nah, terus ke bawah sini nih, ini yang paling penting nih. Sekarang dia ada electronic parking brake dan ada auto hold-nya di bagian bawah sini. Jadi kalau kita nyalain, jadi pas kita lagi nyetir, kita aktifin auto hold-nya. Kita lagi nyetir tiba-tiba ada lampu merah, kita berhenti, injek rem, dia langsung nyalain auto hold-nya. Nah, terus di bawahnya sini ada 2 buah cup holder, dan ini nih sekarang dia punya armrest sekaligus bisa jadi tempat penyimpanan. Wah, gede loh ini lacinya. Lacinya cukup besar, dan di sini ada sebuah lubang. Gunanya apa? Buat ngisi tisu. Jadi bisa ditaruh tisu. Kalau kita butuh tisu tinggal diambil, terus tarik dari sini. Seret. Ini sih pinter ya. Dan dia juga ininya rigid ya, nggak yang klemer-klemer gitu. Sama, bagian depannya ini juga berubah total. Gue suka banget bagian ininya nih. Ini ada insert kayunya, warnanya kayu terang seperti ini. Dan bagian atas sama bawahnya ini sampai ke ujung-ujung itu semuanya sudah pakai bahan soft touch. Jadi dia dikasih kulit, dan kulitnya ini empuk. Terus ada jahitan di sini. Jahitannya asli. Wah, jahitannya asli loh. Ini bukan kaleng-kaleng nih. Bukan plastik pakai motif jahitan. Ini benar-benar jahitan asli. Ya, bagian ini ya sih, ini keren banget sih. Bagian kayunya ini tuh rasanya mewah banget gitu. Nah, terus head unitnya, sekarang dia pakai head unit ukuran 8 inci, touchscreen, dan head unit ini sudah connect sama Android Auto sama Apple CarPlay. Kemudian head unitnya ini pakai model floating, dan ini floatingnya beneran loh. Ini dipegang sini, belakangnya kosong ya. Terus speedometernya, ini desainnya juga berubah karena lingkar luarnya itu warnanya biru, dan ini posisinya dibikin lebih tinggi ke atas sedikit. Nah, setirnya ini nih. Ini adalah setir baru yang belum pernah digunakan di Mitsubishi manapun. Jadi ini benar-benar setir yang brand new, dan ini desainnya terinspirasi dari Evo 10. Makanya bulat tengahnya gede, terus garis-garis di atas kiri kanannya ini dibikin tegas ya. Sama yang gue suka nih, di bagian yang kena tangan ya, ini dibikin perforated, jadi bolong-bolong begitu ya. Ada titik-titik gitu. Nah, terus dia tetap masih mempertahankan tilt dan telescopic steering. Kemudian tombol untuk mengatur MID di tengah itu pindah ke daerah sini. Terus di bagian bawah sini ada sebuah tombol baru A, terus ada putarannya ya, tulisannya off. Jadi ini adalah auto stop and go-nya, di mana ini yang jadi mandatori di mobil-mobil Eropa. Kalau misalkan kita lagi nyetir, terus di lampu merah kita berhenti gitu ya, dia akan matiin mesinnya. Kemudian ketika kita jalan, baru dia mesinnya nyala. Makanya tadi gue lihat juga dia pakai aki yang lebih gede. Dan sekarang transmisinya juga pakai CVT. CVT-nya virtual 8 percepatan. Nah, fungsinya itu pertama mengurangi emisi, karena ketika mobil lagi idle, emisinya turun karena mesinnya mati. Dan yang kedua, jadi lebih irit pas lagi stop and go. Nah, ngomong-ngomong soal lebih irit, mobilnya juga lebih irit karena dia sekarang pakai transmisi CVT yang bisa virtual 8 percepatan. Nah, terus juga kata Mitsubishi, di antara dashboard sama mesin itu peredamnya ditambah, jadi suara mesinnya juga lebih senyap dibandingkan dengan model yang sebelumnya. Sekarang kita ke bagian belakangnya yuk, karena di bagian belakangnya juga ada ubahannya. Yuk, ini juga tadi lupa kita bahas. Jadi fabriknya ini sekarang juga berubah.
Ini warnanya bukan sekedar beige tapi dark beige. Dan untuk bagian plafon sampai pilar-pilarnya yang tadinya kan warnanya beige, sekarang warnanya jadi abu-abu cerah seperti ini. Terus bahan fabriknya ini juga seperti bahan-bahan fabrik mobil-mobil dari Jepang yang CBU ya. Karena bahannya itu dibikin fabriknya itu lembut gitu. Enak dipegang. Kemudian di sini masih ada armrest dan bagian ini nih. Ini gue suka nih. Kenapa? Karena sekarang door trimnya dibikin sama seperti depannya. Biasanya kan beberapa mobil yang depannya dibikin soft touch, yang belakangnya dibikin keras. Ini enggak. Dan kalau kita duduk, nah tangan kita nih langsung kena ke bagian soft touch jadi lembut. Nah terus buat yang di belakang, kita dikasih charger. Di mana chargernya ini ada 2 buah output. Di mana chargernya ini yang pertama ini USB biasa dan yang sebelahnya ini adalah USB Type C. Bagian belakangnya dia masih bisa sama rata lantai ya. Buka juga sangat mudah seperti ini. Terus di sini juga ada colokan 12 volt. Nah, sekarang kita ke sebelah. Ini kayaknya sebelah tuh expander cross deh. Yuk. Wah, ini dia expander cross. Ini mobil ubahannya nggak sebanyak yang expander facelift. Jadi karena ini mobil juga masih tergolong baru launching tuh akhir Desember 2019. Sekarang dia ubahannya ada di bagian grillnya yang punya desain dan warna berbeda. Sekarang kita masuk ke dalam, karena dalamnya ini yang paling banyak ubahan signifikan. Ini beda sama mobil-mobil kebanyakan. Karena gue baru pertama kali nemu mobil dengan di range harga ini warnanya, interiornya itu pakai navy blue. Wah, cakep sih. Ini beda sama yang lainnya. Ini navy blue dan untuk joknya ini dia sudah pakai kulit. Yang luarnya itu navy blue, dalamnya warna hitam. Ini kombinasi yang menurut gue pas banget sih. Keren. Nah, sama, kalau yang kemarin kan expander cross itu atasnya warnanya beige ya. Jadi beige ketemu hitam. Nah, sekarang dibikin abu-abu terang seperti ini. Sampai ke atas. Jadi lebih pas gitu, pas ketemu-ketemunya. Dan juga dia punya jahitan, ya, stitchingnya itu warnanya putih. Jadi lebih kelihatan di mobil ini. Kemudian insertion di sini juga berbeda. Kalau di expander itu dia pakai motif kayu terang. Di sini dikasih motif karbon sama listnya itu panjang dari sini sampai ke sebelah. Jadi dia senada sama si ini nih, bagian door trimnya, karena di sininya juga ada karbonnya. Oke, ketemu ya, ketemu karbon, cuma karbon di sini bikin glossy. Dan head unitnya dia dibikin lebih besar karena dia 9 inci. Dia juga sama, ini floating beneran ya, dan agak sedikit lebih tinggi karena layarnya lebih gede. Dia ada Android Auto dan Apple CarPlay. Sekarang kita coba connect yuk Android Auto dan Apple CarPlay-nya. Kalau kemarin dia tuh ada separasi yang bisa dicopot. Kalau sekarang dibikin fix seperti ini dan di bagian bawahnya ini bisa buat naruh kartu. Jadi bagian ininya sedikit berbeda. Nah, ini ada 2 pilihan nih, ada 5 volt 1,5 ampere dan 5 volt 2,1 ampere. Jadi kalau kita mau fast charging, kita colokin ke bawah. Kalau mau cuma sekedar connect ke head unit, itu kita pakai yang atas saja. Nah, ini kita sudah connect ke Apple CarPlay-nya. Oh, ini juga smooth loh, cepet. Enak nih kalau kita pakai Apple CarPlay, layarnya gede kayak gini, pas. Terus juga ini layar, dia tuh multi touchscreen. Jadi ada beberapa gesture yang bisa mengoperasikan head unit ini. Kayak misalkan kita pakai 2 jari ke atas. Nah, itu buat naikin volume, 2 jari ke bawah, itu buat nurunin volume. Kayak gitu. Ini head unitnya bagus sih. Sama yang gue suka dari expander, itu dia punya banyak banget storage. Mulai dari bagian atas sini, ini juga console box-nya besar. Di bawah sini ada tempat penyimpanan juga. Dan bagian sini juga makin besar sekarang. Di sini juga ada sebuah laci kecil. Jadi untuk tempat penyimpanan bisa dibilang expander ini rajanya lah ya. Ya, jadi itu perubahan-perubahan di Mitsubishi Expander dan Expander Cross. Gue nggak sabar pengen nyobain karena katanya dia punya settingan suspensi yang baru, transmisi CVT, dan ada fitur auto start stopnya. Oke, buat teman-teman yang penasaran, jangan lupa untuk like video ini, subscribe jika kalian belum. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Bye!